Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudari semua. Semoga saudara-saudari memaklumi, memahami judul konten ini. Selayaknya Elkam Sumbar dihapuskan seperti MTKam sebelumnya. Baiklah, sambil saya menjelaskan apa-apa yang sehubungan judul konten ini, moga saudara-saudari pelajari berkas-berkas yang hamba buka per lembar. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan di subscribe, silahkan dipersiapkan komentar positif, dan silahkan dibagikan kepada saudara-saudari yang lain. Moga kita sama-sama menanggapi statement yang sedang marak akhir-akhir ini, statement Menak Yakut, statement aliansi umat Islam Minangkabau, Bukit Tinggi Agam, statement Buya Jelita Patuloh, ya, dan statement GP Ansor yang merasa dikecilkan. Ya, kita belum tahu apa reaksi Menteri Agama. Baik. Ini yang saya balikkan tadi adalah berkas-berkas yang telah saya masukkan ke Tata Usaha Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Elkam Sumbar, DPMD Provinsi Sumbar, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, dan telah saya masukkan ke berbagai kelembagaan kerapatan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah ikhtiar saya selama di Sumbar kemarin itu, ya. Tanggal 18-19 di Arosuka, Guest House Wakil Bupati Kabupaten Solo. Baik, ini perjalanan dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai Januari tanggal 30 2022. Ya. Dan berkas yang saat ini adalah himbauan saya sudah saya masukkan ke KBSB, Perap, PKDP, IKM, Gebu Minang, ke Uni Meri, Hotel Mercia sudah saya masukkan ini. Ya, sampai saat ini saya masih menunggu jawaban. Ya, tertanggal tadi ya. Tertanggal sudah 2 tahun yang lalu saya masukkan. Baik, saya lanjutkan. Silakan di screenshot, mungkin terlalu cepat. Ya. Dan maafkan statement saya di Facebook, di Instagram, YouTube yang sebelumnya membuat saudara-saudari agak kesulitan mengetahui, memahami apa yang saya maksud. Ya. Saya sedari lama mengusulkan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran bagi penghulu, Datuk, Pendito, Merin, Menteri, Dubalang di Minang secara terkurikulum. Ya, itulah yang saya tuju di Minang kemarin itu, dengan mendatangi 19 kota, 19 kabupaten seperti Sumbar, mendatangi tokoh masyarakat adat, ibadat, budaya di Minang. Dan ini secara tertulis temuan saya di waktu pertemuan di Solo 2 hari. Satupun penghulu datuk yang hadir ini tidak ada memahami apa definisi kosakata adat dan kosakata budaya. Belum lagi saya tanya definisi kosakata adab dan kosakata agama. Ya, semuanya salah ini. Baik, dan di sebentar lagi saya buka per lembar. Itu 50 lebih ketua Karapatan Adat Nagari dari 19 kota, 19 kabupaten seprovinsi Sumbar mengakui butuh program kaderisasi seperti yang ini. Ya, itu isinya sama yang beliau-beliau tanda tangan nih. Baik, tuh ya. Nih Karapatan adatnya. Ini berikut stempel ya, stempel basah. Baik, stempel basah ada, ini stempel basah ya, 50 lebih stempel basah. Baik, saya buka per lembar. Dan itulah isi-isi laporan yang saya masukkan ke kelembagaan dan pemerintah yang saya sebutkan di atas tadi.
Ya, jadi posisi saya saat ini sedang menunggu respon beliau-beliau dan respon saudara-saudari semua secara ikatan persatuan perhimpunan di berbagai perantauan atas nama IKM, KBSB, FKMB, forum dan lain-lain yang Cita Rasa Minang. Ya. Ini stempel basah semua. Tuh. Ini rekam mana ini? Nagari Ampe Koto Sani itu ya. Ini Pariaman ya. Tuh air Pampan Pariaman Tengah. Dan beliau ini masing-masing mengakui di kabupaten mereka masing-masing tidak ada tokoh yang pengkader. Dan beliau menuntut Elkam sesuai isi ini ya. Elkam selama ini apalagi masa-masa Datuk Sayuti Datuk Raja Bengkulu hanya menjadi penyebab yang paling fatal kekacauan terjadi di Minang, terutama dualisme gelar, dan selalu Sayuti menghimbau daerah istimewa Minang tanpa mensosialisasikan ADRT Elkam. Dan bukti juga saya secara video Sayuti Datuk Raja Bengkulu ini mengaku tidak ada kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Padahal realitanya gedung Dinas Kebudayaan, air, listrik, gaji security itu semuanya Dinas Kebudayaan yang membangun gedung itu Dinas Kebudayaan. Ya, ini sekilas profil tim Radio Serapek Minang ya. Tuh ya. Nah ini silahkan di screenshot, silahkan dibaca. Jadi saya tidak asal bicara saja di medsos ini. Saya sudah turun ke lapangan secara independen untuk membangun kekuatan, untuk mengingatkan. Karena tanpa saudara-saudari saya sudah tahu kejadian yang akan menimpa pada saat ini, gempa. Dan saya sudah tahu apa-apa yang diperbuat oleh Purnawirawan Letkol Laut Dr. Andus Haji Fauzi Bahar, Datuk Nansati ya, MSI itu. Karena saya tahu beliau adalah bawahan dari asuhan atau kader dari Sayuti Datuk Raja Bengkulu. Dan 10 tahun Sayuti Datuk Raja Bengkulu itu menjadi penyebab kekacauan di Minang. Hal dualisme gelar adalah yang mulia Pertuan dikenali mengenai dualisme gelar ya, tanpa bisa yang gelar yang dicaplok membela diri ya. Dan Elkam itu selama ini hanya menjadi kendaraan politik, dan anggota Elkam itu tidak ada mengaku sebagai limbago, semuanya mengaku sebagai organisasi. Coba saudara-saudari jawab, adat itu di mana tegaknya? Kalau orang pintar pasti menjawab tegaknya di limbago, bukan di lembaga, bukan di organisasi. Baik.